Sebetulnya saya tidak mau terlalu nanggepin terlalu pusing-pusing ya. Lal itu bagaimanapun itu teman saya, ya kan? Lal itu bagaimanapun teman saya. Tetapi kadang-kadang kok yo jengkelin gitu, kayak kemeletemen gitu. Tidak membahas sesuai dengan substansi. Kalau kamu ingin membantah tentang ilmu nasab, ya kamu bantah. Kamu punya referensi siapa orang yang berilmu personal, terus kamu pakai bahasa satire. Siapa dia namanya Fuad Botak, ya kan? Kamu nggak pernah bisa menyebutkan nama beliau langsung asli, atau kamu itu nggak bisa karena kamu masih menggunakan kandang-kandang pencot gitu loh. Kamu masih membahas tentang personal. Dunia pencot itu begitu, yang diserang adalah personal terus. Itu lulusan pencot dari dulu kayak gitu. Makanya saya kurang suka orang lulusan dari universitas pencot itu, saya suka. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Cukup pakai baby ini, pakai baby memang yang pakai banyak ini agak lemot kan. Ya. Jadi di Yaman sendiri itu Habib itu memang tidak diakui, dan RA sendiri di Yaman sendiri tidak terisbatkan. RA sendiri ini sejarahnya seperti itu. Makanya silakan Anda cari tahu bagi yang makanya apa ya saya bilang, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini tidak gampang, tidak mudah. Karena apa? Ini sudah nempel kepada kita. Jadi ketika meyakini Habib adalah jadi Rasul, ini banyak orang yang masih berpikir banyak takut kualat lah. Contohnya siapa itu si Lal ini takut kualat ya, takut kualat karena banyak netizen yang nyerang secara personal. Akhirnya ya banyak konten kreator nyerang personal, akhirnya si Lal ini akhirnya seolah-olah ini, padahal ini dilakukan oleh oknum. Malah Lal ini yang diserang itu adalah malah si Fuad. Ya tujuannya Lal itu mungkin karena satu kena strike, channelnya sepi ya kan, channelnya baru, dia butuh pansos, makanya di ekstrim dan ledek-ledek. Padahal kalau seandainya Lal ini saya datangin, kalau seandainya saya itu nggak dewasa, saya sebagai orang tua, saya datangin nangis itu. Mindset itu selalu. Cuman ya saya nggak tanggapin karena apa? Lal ini ya tujuannya ngonten lah intinya. Jadi saya rasa nggak usah terlalu ditanggepin lah. Ya kalau Anda nggak suka sama Lal nggak usah ditonton. Lagi semakin banyak yang nonton si Lal nanti channelnya, nanti kalau dia bikin propaganda, banyak yang tetap propaganda nanti. Lebih baik ditahan saja, nggak usah dianggap, nggak usah diurusin. Siapapun juga saya ibu sama, nggak usah ngurusin Lal. Ya saya cuma perlu sampaikan, Lal kamu juga harus sehat Lal. Membahas tentang kalau orangnya nonton ya itu juga kalau dia punya kuota. Lal saya perlu kasih tahu kamu, kalau kamu membahas tentang Pak Alawi, harusnya kamu itu sebagai orang Nahdliyin mendukung. Ya. Harusnya kalau kamu sebagai warga Nahdliyin, bukan struktural kamu ya, sebagai kultural, kamu itu harus mendukung pembahasan ini karena pembahasan ini adalah pembahasan ilmu. Kamu boleh tidak sepakat ketika konten kreator membahas tentang apa oknum, tentang membahas personalnya, kamu boleh kamu tidak sepakat, saya pun tidak sepakat. Ya, saya boleh itu, dan sekarang sudah tidak ada lah orang bahas secara personal, sudah tidak ada. Jadi murni pure ini yang dibahas adalah masalah ilmu tentang tersambungnya nasab Pak Alawi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini perlu diklarifikasi. Ya, kalau ini nggak ketemu, ya sudah, masuk yang nunggu perang dulu, gitu. Jadi semua sudah banyak yang menanggap, sudah ramai ini itu. Memang ini musim politik juga, artinya ketika ini musim politik, PBNU pun nggak berani ambil sikap. Terus politikus, terus orang-orang pun diyakini, ini soal kita. Bagaimanapun diyakini mereka Habib Alawi itu banyak masanya. Tetapi ini sekali lagi ini tidak membahas tentang personal, ini membahas tentang ilmu nasab. Kalau ilmu yang dijalankan adalah salah, sanad keilmuannya salah, tidak ada yang meluruskan mau sampai kapan? Ayo. Makanya lalu kalau bikin konten-konten itu budaknya si botak, kenapa nggak ditujukan sama saya Lal? Kan deket gitu loh. Kan deket, kalau kamu bilang saya ini adalah budaknya Fuad Botak, seandainya kamu ngeledek saya seperti itu, wah kan deket ini. Bukan di Aceh, bukan, ini deket. Rumahmu juga saya tahu, daerahmu juga saya tahu. Artinya kalau kamu berani bilang saya ini budaknya Fuad Botak, begitu sekalian tuh enak jadinya. Sekaligus saya mengasih pelajaran yang hakiki, yang sesungguhnya itu. Nanggepin terlalu pusing-pusing ya. Lal itu bagaimanapun itu teman saya. Ya kan? Lal itu bagaimanapun teman saya, tetapi kadang-kadang kok yo jengkelin gitu, kayak kemeletemen gitu.
tidak membahas sesuai dengan substansi. Kalau kamu ingin membantah tentang ilmu nasab, ya kamu bantah. Kamu punya referensi siapa orang yang beriman personal, terus kamu pakai bahasa satire. Siapa dia namanya Fuad Botak, ya kan? Kamu nggak pernah bisa menyebutkan nama beliau langsung asli, atau kamu itu nggak bisa karena kamu masih menggunakan kandang-kandang pencot gitu loh. Kamu masih membahas tentang personal. Dunia pencot itu begitu, yang diserang adalah personal terus. Itu lulusan pencot dari dulu kayak gitu. Makanya kurang suka orang lulusan dari universitas pencot itu saya suka. Gitu. Jadi nggak usah terlalu ditanggapin lah si Lal itu. Channel baru berapa? Saya lihat dulu, kasihan juga sih. Baru 2000 sekian, 2600 lah. 2600 ini memang lagi dia atos-atosnya bikin konten supaya ya banyak yang atensi, banyak yang nonton ketika dia berseberangan. Tetapi ya memang dunia pencot ya dari dulu begitu nyari yang berseberangan. Terus tentang kembali kepada ilmu nasab, ya banyak hasil dari tes DNA keluarga Ba'alawi yang dari Yaman, termasuk dari Nakobah Internasional pun sudah membuktikan bahwa hologram kode DNA yang dilakukan oleh Habib dari Ba'alawi ini memang tidak terkonfirmasi. Beda hasilnya dengan YDNA-nya yang dihasilkan oleh para keturunan Rasulullah yang memang sudah terkonfirmasi oleh Nakobah Internasional, sudah diakui, termasuk dari Yordania, dari Irak, terus dari negara-negara yang memang ini bukan kaleng-kaleng, terputus nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berbicara ilmu kan berarti ada sanadnya. Ketika sanadnya, ilmu itu tidak sesuai dengan sanadnya, menceritakan sesuatu yang salah, berarti kan sama dengan sesat gitu. Nah, maka ketika ada orang yang saat ini mengaku sebagai tapi menurut ilmu yang saat ini viral bahwa mereka adalah nasabnya kepada Nabi, nasabnya sampai kepada Nabi, ternyata terkonfirmasi mereka bukan cucu Nabi, ya ini harus dikaji. Mereka terputus, ini harus dikaji, harus dikonfirmasi. Kreator, saudara-saudaraku, para aktivis semuanya, jangan memukul rata, jangan membahas personal, ya. Tapi alhamdulillah kemarin juga saya sudah memberikan himbauan, mengingatkan tujuannya. Kenapa? Saya masih sayang sama kalian. Jangan bahas personalnya. Kalau mau bahas personalnya ya oknumnya. Oknumnya mereka siapa yang ngaku-ngaku cucu Nabi? Ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi lah, dia sebagai inilah, dia sebagai itulah, tetapi adab dan akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Nah, bahas itu perilakunya dibahas tidak apa-apa. Berbicara untuk masalah nasab adalah marganya. Marga yang konon tidak tersambung menurut penelitian yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin. Nasab yang mana? Yang keluarga Ba'alawi, yaitu dari Ubaidillah yang tidak tersambung kepada Rasulullah, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Gus Arya mengatakan, di masyarakat umat muslim yang ada di Indonesia terus stigmakan bahwa sebutan Habib pasti cucu Nabi. Tetapi kan keadaan saat ini tidak. Ketika sudah ada penemuan-penemuan seperti yang ditemukan, yang diteliti oleh memang terputus, itu harus disanggah, itu harus dibantah. Ketika itu harus ada antitesis. Sampai saat ini kemana saja keluarga Anda dari alami, kemana-mana saja? Kenapa nggak diklarifikasi? Kenapa tidak dibantah? Bantahnya jelek, ujar Gus Arya. Nah, ini perlu tahu ini. Jadi jangan kita mukul rata terus semua. Ketika ada pelurusan terus orang-orang ini akhirnya memukul rata. Kurang pas. Itu banyak apa? Masa itu terus dibunuh? Ada lagi teman-teman konten kreator membahas tentang persoalannya yang tidak sesuai dengan substansi. Ya, gitu. Lalu ketika Habib Reza Assegaf ini mengatakan bahwa si A, si B ini bukanlah zuriat Nabi, itu bukan keluarga Anda, gitu loh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.